Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba berbagi tips ya, cara membuat judul proposal PKM agar lolos didanai dan kalau bisa lolos sampai ke PIMNAS. Kali ini kita akan membatasi pembahasan pada PKMR. Pada hakikatnya PKM yang lain itu juga tidak akan banyak berbeda, walaupun filosofisnya pasti berbeda ya, sehingga judulnya pasti akan berbeda, tapi cara membikinnya itu relatif sama, walaupun ada penekanan-penekanan yang berbeda antara PKMKC, PKMR, PKMG tidak lain sebagainya, karena pada hakikatnya filosofis daripada setiap PKM itu berbeda. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa perubahan pada panduan PKM tahun 2021. Bagi yang belum mendengarkan, mungkin ada baiknya mendengarkan sehingga kita punya pengetahuan yang memadai dengan PKM tahun 2021 ini. Ada 3 kunci utama ya agar Anda bisa memenangkan ajang PIMNAS ya. Ada 3 kata kunci agar kita bisa lolos sampai ke PIMNAS dan mungkin mendapatkan medali ya. Ini bahan di-sharing sebelumnya oleh Pak Dendi. Terima kasih Pak Dendi yang sudah berbagi materi ya pada tahun-tahun yang lalu sebelum beliau melaksanakan sekolah atau melanjutkan studi, ketika kita mengisi materi di salah satu fakultas di Universitas Andalas. Apa saja syarat agar Anda lolos ke PIMNAS? Yang pertama adalah memiliki kegiatan yang kreatif, inovatif, bermanfaat ya. Gagasan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Dan ini sudah tampak pada judul PKM. Jadi oleh karena itu kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah judul PKM agar bisa lolos sampai ke PIMNAS, terutama untuk PKM R atau yang dahulu namanya PKMP. Itu syarat yang pertama, gagasan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat, dan itu terlihat dari judul. Kemudian 100% mengikuti panduan ya, 100% mengikuti panduan, karena kalau tidak lolos administrasi maka sudah pasti substansi tidak akan dinilai. Bagaimanapun bagusnya proposal Anda ya, bagaimanapun bagusnya proposal Anda, tapi Anda tidak mematuhi panduan, pasti tidak lulus atau didanai ya. Maka mau tidak mau ikuti seluruh panduan, seluruh ketentuan yang ada di panduan. Dan itu sudah kita bantu sebelumnya dengan membuatkan tutorial untuk mereview secara mandiri proposal Anda agar lolos sampai ke PIMNAS ya. Dan itu alhamdulillah sudah banyak yang tonton, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dari video tersebut. Kemudian yang terakhir, mustahil Anda lolos ke PIMNAS dengan sendirinya. Anda membutuhkan bimbingan dan arahan dari dosen, mulai dari menyusun proposal hingga nanti membuat luaran-luaran yang akan dinilai untuk bisa sampai ke PIMNAS. Jadi pembimbing yang kuat, pembimbing yang membimbing, yang mengayomi mahasiswa akan menjadi sangat penting ketika Anda memiliki target untuk sampai ke PIMNAS. Jadi oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa, jangan lagi pembimbing hanya untuk tanda tangan atau lembar persetujuan daripada proposal, tapi hendaklah memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proposal yang Anda buat, sehingga proposalnya kuat, proposalnya kreatif, proposalnya inovatif, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik, sekarang kita lihat bagian yang paling penting berkaitan dengan membuat judul agar bisa lolos sampai ke PIMNAS. Judul ya untuk PKMR, karena PKMR adalah PKM penelitian atau riset, maka kita mesti menghindari pada judul itu ada hal-hal yang sifatnya kegiatan produksi ya.
Anda mesti menghindari pada judul kegiatan produksi, kemudian aplikasi atau penerapan, kemudian implementasi, kemudian pemanfaatan kata-kata, pemanfaatan. Jadi kata-kata ini ya mestilah dihindari, ya mestilah dihindari ketika kita membuat judul PKMR, ya misalnya aplikasi apa, kemudian penerapan apa, ya kemudian produksi apa, ya implementasi apa, pemanfaatan apa, ya maka ini judulnya, kata-kata ini dihindari pada judul PKMR. Oke? Karena PKMR adalah sebuah PKM riset. Apalagi misalnya sampai judulnya misalnya rancang bangun dan lain sebagainya, maka ini bukanlah tipe judul yang cocok untuk PKMR. Maka kata-kata ini produksi, aplikasi, penerapan, implementasi, pemanfaatan, rancang bangun, ya kata-kata ini dihindari pada proposal PKMR atau PKM penelitian. Judul adalah bagian yang paling banyak dibaca orang. Jadi oleh karena itu ketika kita membuat judul, ya, maka kita mesti membuat judul semenarik mungkin. Dan judul bukanlah sebuah kalimat sempurna. Ya. Anda kalau membuat judul dan memaksakan kalimat yang sempurna sesuai dengan ada subjek predikatnya, maka judul Anda tidak akan enak. Judul adalah sebuah label. Coba Anda lihat judul lagu. Judul lagu, kalau dibuat kalimat yang sempurna, sangat tidak akan enak ya didengar orang. Nah, jadi judul itu hanya label saja, bukan kalimat yang sempurna. Ya tidak perlu subjek, predikat, objek ya di dalam sebuah judul. Jadi hanya label saja. Ya, hanya label saja. Dan ini paling banyak dibaca orang. Judul yang menarik akan menjadi penentu bahwa orang akan membaca karya Anda. Begitu juga dengan PKM. Coba Anda bayangkan, Anda pergi ke toko buku. Ya, kalau misalnya ada buku yang judulnya menghabiskan waktu pula untuk memahaminya, Anda beli tidak? Ya enggak ya, untuk memahami judul saja sudah habis waktu, apalagi memahami isinya. Jadi judul-judul yang menarik itu bisa dipahami sekilas sehingga orang termotivasi untuk membaca lebih dalam dan bahkan membeli karya kita. Kalau ini misalnya di toko buku, ya. Nah, jadi Anda kan kalau di toko buku sambil lewat ya, sambil jalan keliling toko buku, lihat-lihat judulnya kan. Nah, nanti nampak judul yang menarik karena mungkin judulnya pendek, mudah dipahami sehingga Anda tergerak untuk membeli dan membacanya. Jadi judul sangat penting ya, judul sangat penting karena ini paling banyak dibaca. Ya, jadi jangan salahkan orang ketika orang menghukumi karya kita dari judul. Ya karena memang itu penarik pertama daripada karya. Kemudian judul hemat kata, ya hemat kata, tetapi cukup untuk menjelaskan isi tulisan. Ya jangan sampai hemat kata, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan esensi daripada tulisan kita. Biasanya, ya kalau saya ikut pelatihan scientific writing di salah satu negara ketika sekolah, itu idealnya judul itu 12 kata. 12 sampai 14 kata idealnya. Dan untuk PKM ya, Belmawa membatasi 20 kata maksimal ya. Maka gunakan kata sedikit mungkin tetapi cukup menjelaskan isi proposal Anda. Jangan terlalu pelit, karena kalau terlalu pelit maka judul tidak bisa merepresentasikan isi daripada proposal yang Anda tulis. Contoh misalnya, ini contoh ya, judulnya polusi udara. Nah, ini tidak jelas ya. Atau ini lagi contohnya, menyikapi kinerja pemerintah ya, tidak jelas judulnya, terlalu pendek sehingga tidak jelas apa yang ingin dilakukan. Jadi jangan terlalu pendek, idealnya 12 sampai 14 kata dan maksimal 20 kata. Oke. Judul ini singkat ya. Ini contoh judul. Pengaruh Mordan pada pewarnaan. Ya. Judul ini singkat tetapi masih kurang jelas ya. Masih menimbulkan banyak makna. Apakah kajian ini ya dilakukan pada semua Mordan
misalnya, dan pada semua jenis pewarna, ya. Jadi judulnya pengaruh Mordan pada pewarnaan. Ini masih kurang, ya, kurang informatif, ya, judulnya. Ini misalnya lagi, contoh judul, ya. Pengaruh streptomycin pada Mycobacterium tuberculosis. Ini juga sama. Judulnya masih mengambang, ya. Masih mengambang. Kenapa mengambang? Kata pengaruh ini bermakna umum, ya. Kata pengaruh ini bermakna umum, bisa mempercepat atau memperlambat. Maka oleh karena itu, kalau judul ini Anda ganti dengan perlambatan atau percepatan, misalnya percepatan apa, ya, dengan penambahan ini pada Mycobacterium, itu akan lebih informatif, ya. Jadi misalnya kita ganti judulnya, penghambatan atau perlambatan, ya, pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis oleh streptomycin dan seterusnya. Ini jelas, ya, jelas bahwa pertumbuhan Mycobacterium akan diperlambat oleh pemberian streptomycin. Oke, ini lebih jelas daripada tadi. Jadi dari sini, ketika Anda bisa membuat judul misalnya perlambatan atau percepatan, berarti Anda sudah membaca banyak literatur. Itulah yang kita tulis di dalam State of the Arts kita di bab 2, tentang riset-riset yang berkaitan dengan itu. Dan kita membuat sebuah hipotesa yang kuat bahwa penambahan ini, ya, pertumbuhan ini akan bisa diperlambat dengan melakukan ini, dengan pemberian ini. Tapi kalau Anda judulnya hanya pengaruh, ya, kalau judulnya hanya pengaruh, Anda akan mengatakan kepada orang, kan saya belum melakukan penelitian, tidak tahu pengaruhnya bagaimana, maka saya melakukan pengaruh. Berarti Anda masih kurang membaca. Berarti judul Anda masih trial error, tidak dibuat dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Kalau sebuah judul yang kuat, mestilah dia berlandaskan kepada scientific background yang kuat, ya, latar belakang keilmuan yang kuat yang kita dapatkan dari membaca banyak literatur. Maka kita menyimpulkan bahwa kita melakukan penelitian, ya, dengan melakukan penambahan ini, maka nanti hasilnya adalah perlambatan pertumbuhan Mycobacterium. Apakah nanti tercapai atau tidak, itu lain cerita, ya. Lain cerita. Yang jelas hipotesis kita mengatakan bahwa penelitian ini akan perlambatan pertumbuhan Mycobacterium. Jadi jauh lebih jelas daripada hanya pengaruh, ya. Ya, jauh lebih jelas. Apakah nanti memang terdapat atau ditemukan perlambatan? Ya, belum tahu. Yang jelas kita secara hipotesis yang kuat, kita berhipotesa, dugaan kita itu adalah perlambatan. Kalau toh nanti hasilnya di belakangan pengaruhnya perlambatan, dia tinggal dikatakan di kesimpulan bahwa pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis dengan penambahan streptomycin tidak terjadi perlambatan, bahkan terjadi percepatan misalnya. Tidak ada masalah, ya, dengan hasil yang akan didapatkan. Tapi yang jelas judul kita itu memberikan informasi yang lebih jelas, ya, daripada hanya sekedar pengaruh. Jadi kalau hanya ketika buat judul hanya pengaruh, itu mengambang judulnya, ya, itu mengambang judulnya. Masih belum spesifik, ya, apa sih sebetulnya yang akan dilakukan. Oke, sekarang kita lihat contohnya yang judul-judul yang lolos ke PIMNAS. Ini yang pertama, inovasi durameter artifisial berbasis selulosa bakteri kolagen dengan plasticizer pada kasus trauma kepala, ya, inovasi durameter artifisial. Bagus judulnya, kan? Informatif, ya. Kemudian material kristal, ya, biogenik guanin dari hasil samping industri bandeng cabut duri, ya, sebagai
sediaan Peer Essence. Oke. Ini judulnya menarik sekali. Bagus-bagus judulnya, ya. Jadi dari judul, ya, mestilah tadi sudah disebutkan sebetulnya di awal, ya, di bagian awal, gagasan kreatif, inovatif dan bermanfaat. Dan ini, ya, mestilah nampak pada judul, ya, mestilah nampak pada judul manfaat itu. Kalau kreatif dan inovatif itu bisa dinilai dari judul, tapi kalau manfaatnya memang mesti kita sebutkan di dalam judul, ya. Sebutkan di dalam judul itu manfaatnya untuk apa. Nah, ini contohnya, sebagai sediaan Peer Essence, pigmen mutiara imitasi, ya. Ini kan jelas nih, ya. Ini kasus trauma kepala, ya. Ini untuk sediaan Peer Essence. Kemudian untuk pengganti otot buatan. Jadi penelitian, ya, PKM, ya, PE atau R, ya, ini belum diganti, ya, ini sudah yang lama. Ini maksudnya PKMR, ya, PKMR. Itu mestilah nampak, ya, manfaatnya pada judul. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan misalnya identifikasi bidang gelincir pada daerah mana. Tidak cukup sampai di sana, ya. Kalau misalnya Anda melakukan identifikasi bidang gelincir, ya, sebutkan, ya, identifikasi bidang gelincir pada gunung mana misalnya, ya, sebagai mitigasi bencana longsor misalnya. Nah, itu masih mending, ya, ada manfaatnya, ya. Itu masih mending. Walaupun sebetulnya penggunaan kata identifikasi pada judul sebetulnya tidak juga begitu tepat, ya, karena semua penelitian pasti identifikasi. Semua penelitian pasti studi. Semua penelitian pasti analisis. Semua penelitian pasti melakukan pengukuran. Maka oleh karena itu hindari juga menggunakan kata analisis, pengukuran, apalagi studi, ya, walaupun tetap saja ada yang lolos ke PIMNAS, ya, kalau dengan menggunakan kata-kata itu, ya. Oke. Nah, ini contoh, ini lolos ke PIMNAS, ya, karena mungkin memang ini kata-kata yang tepat di sini. Oh ya, ini memang ini, ya, studi in vivo, ini tidak bisa, ini bukan maksudnya studi dalam arti kata tersendiri, tapi memang ini adalah satu paket, ya. Nah, ini lihat, ya. Untuk aplikasi kelainan dinding perut. Aplikasinya jelas, ya, aplikasi jelas. Ini sebagai salah satu energi alternatif, ya. Jelas sekali. Ini sebagai benang jahit bedah absorbable, ya, absorbable. Jelas, ya. Aplikasinya jelas. Sebagai anti kanker serviks, jelas. Sebagai obat anti malaria alami, ya. Ini untuk peningkatan integritas ego pada lansia, ya. Jadi coba lihat adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa yang lagi buat proposal PKM, terutama PKM RE atau PE. Lihat, ya, dari judulnya kreatif, inovatif dan nampak manfaatnya. Singkat 12-14 kata, maksimal 20 kata. Sekarang coba dicek lagi judul-judul yang sudah ada. Kalau rasanya belum kreatif, belum inovatif, dan belum ada manfaat pada judul, coba dirombak lagi, ya. Cara, memang kita kalau buat judul tidak bisa sekali judul itu dibikin langsung jadi, tidak bisa. Jadi judul itu perlu kadang dirubah-rubah letaknya, ditambah, dikurang, ya, dicoba-coba. Mana judul-judul yang kira-kira nanti kita akan berpeluang lolos ke PIMNAS. Adik-adik sekalian, setiap pencapaian sebuah prestasi, ya, itu akan dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Ada perpanjangan unggah proposal PKM hingga 23 Maret. Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk menoreh prestasi di dalam hidup Anda. Jadi ketika orang searching
nama Anda di internet nanti namanya keluar ke dalam peserta list PIMNAS, ya, dalam peserta list PIMNAS. Jangan-jangan Anda sebagai salah satu penerima setara medali dalam ajang PIMNAS. Jadi tidak hanya nama kita dijumpai pada Instagram, ketika orang searching nama kita keluar di Instagram, ketika searching nama kita keluar di Facebook, ketika searching nama kita keluar di medsos saja, ya. Jadi Anda sendiri yang mencatat sejarah untuk diri Anda, dan sekarang Belmama memberikan kesempatan bagi Anda hingga tanggal 23 Maret. Jadi jangan abaikan kesempatan ini. Dan kalau Anda sudah punya proposal PKM, coba di-review, ikuti ya panduan yang ada di sini, di dalam video ini. Insya Allah kalau Anda ikuti panduan ini, ya insya Allah ya Anda akan lebih besar peluangnya untuk lolos didanai proposalnya, lolos administrasi, dan nanti akan berujung ke PIMNAS. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Anda menghasilkan sebuah proposal yang bagus, bermanfaat, inovatif, kreatif, dan bermanfaat sehingga nanti lolos di PIMNAS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.